Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para bapak lan para ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca surat An-Nisa ayat 29 dan sampai 31. Ini tentang masalah etika bisnis. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian ayatnya ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. La
iman wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kita artikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian memakan amwalakum, harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan cara batil, illa, kecuali antakuna, hal itu dilakukan tijaratan, dengan cara perniagaan, antarodin, yang saling ridho, minkum, di antara kalian, wala, dan janganlah taqtulu, kalian itu membunuh, anfusakum, diri kalian sendiri, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu kana, adalah bikum, terhadap kalian, rahimah, maha kasih sayang. Waman, dan barang siapa yaf'al, melakukan zalika, demikian itu, udwanan, dengan cara pelanggaran ataupun permusuhan, wa zulman, ataupun secara zalim, fasawfa, maka akan nuslihi, kami masukkan dia itu, naron, ke dalam api neraka. Wa kana dzalika, dan yang demikian itu, alallahi, bagi Allah, atas Allah subhanahu wa ta'ala, yasiro, sangat-sangat mudah. In, sekiranya tajtanibu, kalian itu menjauhi, kabairo, dosa-dosa besar, ma, yang tunhauna, di mana kalian itu dilarang, anhu, untuk mengerjakan dosa-dosa besar itu, nukafir, maka kami akan menghapuskan, ankum, dari kalian, sayyiatikum, dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan kalian, wa nudkhilukum, dan kami akan memasukkan kalian, mudkhalan karima, mudkhalan, tempat masuk, karima, yang mulia, maksudnya surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil ungkapan dengan ungkapan panggilan, nada, nida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini maksudnya bahwa setiap amal yang tidak dilakukan atau diamalkan ataupun dikerjakan itu tidak akan bisa diterima oleh Allah. Itu kalau tidak ada dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikerjakan oleh manusia ketika tidak ada iman, maka setiap amal sekalipun itu baik, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa iman itu menjadi pijakan amal bagi kita semua. Kalau ingin segala amal yang kita kerjakan, maka landasan utama daripada amal itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman di sini yang dimaksudkan adalah iman kepada tauhid. Ya, keimanan tauhid, iman tauhid. Ini
Imam At-Tabari di dalam tafsirnya itu beliau menyatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu ay sadaqallaha wa rasulah. Yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah sadaqallaha wa rasulah. Membenarkan Allah dan membenarkan Rasulnya. Maksudnya membenarkan Allah itu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang kita sembah. Wa rasulahu. Nah, demikian juga umumnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita membenarkan Allah itu adalah terhadap wahyu, segala perintah, segala larangan yang Allah turunkan kepada kita, maka kita benarkan. Maksudnya kita siap untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Itu wa rasulahu, dan demikian juga kita membenarkan Rasulnya. Maksudnya adalah kita meyakini dengan iman kita bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah, Nabi sebagai khatimul nabi, khatimul anbiya, utusan yang paling akhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membenarkan segala apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada kita, karena apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi itu juga bagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini terus yang dimaksudkan dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah merupakan tauhid, iman yang dimana kita menyatakan diri bahwa satu-satunya zat yang kita sembah ya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang lain sebagai menegas ini Bapak Ibu sekalian, umpamanya dalam surat Al-Ikhlas, dalam surat Al-Kahfi ayat 110 itu. Dalam surat Al-Kahfi itu tegas sekali itu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, katakanlah, sampaikanlah wahai Muhammad, wahai Nabi, innama, sesungguhnya aku Nabi, aku Muhammad, basyarun, manusia, mislukum, seperti kalian, yuha, yang mana aku diberikan wahyu, innama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya wahyu itu adalah berupa innama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Begitu. Itu mempertegas posisi Kanjeng Nabi Muhammad kepada kita. Nabi Muhammad itu manusia biasa, yang membedakannya dia adalah diberikan wahyu. Ya kan? Ana basyarun mislukum, saya ini seperti manusia biasa, seperti kalian semua, makan, minum, berumah tangga, bekerja, berdagang, pergi ke pasar, cari maisha, ya tidur, istirahat, dan lain sebagainya. Itu keadaan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang membedakan cuma yuha ilayya, aku ini diberikan wahyu. Yang wahyu itu apa? Annama ilahukum ilahun wahid, bahwa Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Maksudnya adalah tauhid satu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ini mempertegas kepada kita bahwa keimanan itu adalah iman tauhid. Maka kemudian di sini dilanjutkan, faman kana yarju, barang siapa yarju, berharap, liqa rabbih, bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihah, maka hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik, ini mempertegas pula, wala yusyrik, dan janganlah dia itu menyekutukan bi ibadati rabbih, dalam beribadah kepada Tuhannya, ahada, dengan seorang siapapun. Begitu. Jadi ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan
Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun, dengan sesuatu apapun. Ini sebagai pijakan, sebagai dasar yang nyata bagi kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa iman tauhid itu memang menjadi sibghah, ya, menjadi pembeda dengan ya kepercayaan ataupun mungkin agama-agama yang lain yang ada di dunia. Begitu. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ketika orang-orang musyrik, kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah itu ditanya, siapa Tuhan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi orang-orang Quraisy menikah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Nah, Allah. Coba dengan tanglet kali orang-orang Kristen. Kalau mereka tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, Tuhan Bapa yang ada di surga. Sama. Ya. Tetapi siapa yang disembah? Beda. Orang-orang jahiliyah menyembahnya itu siapa? Lata, Uzza, Hubal, Manat, ya, malaikat. Mereka menganggapnya bahwasanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, malaikat itu sebagai anak-anak Allah. Malaikat itu dianggap sebagai anak-anak perempuannya Allah. Mereka sembah. Kalau ditanya, mengapa kamu kok menyembah malaikat? Mengapa kamu kok menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal? Ya karena kami bukan menyembah mereka. Kami itu menyembah anak-anak Allah. Tujuannya apa? Supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah. Nah, jadi kalau mereka ditanya, mengapa kamu kok menyembah mereka itu? Kami nggak menyembah mereka kok. Kami itu sekedar untuk menyembah mereka, memberikan sesembahan kepada mereka, supaya mereka itu mendekatkan kami kepada liyuqarribuna zulfa. Begitu. Coba jenengan tanglet sama orang-orang Kristen, sama. Mengapa kalian kok menyembah Isa? Oh enggak, kami enggak menyembah Isa kok. Enggak menyembah Isa. Nah, kami itu menyembah Isa dalam rangka untuk dekat dengan Allah. Begitu. Jadi itu kekeliruan paradigma, kesalahan. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam banyak ayat Al-Qur'an untuk ini, untuk supaya meluruskan kekeliruan dan kesalahan itu. Ya. Sehingga kemudian di berbagai macam ayat dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian membaca kitabnya Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, itu syirik itu nomor urut yang pertama dosa besar. Demikian juga kalau Bapak Ibu membaca kitabnya Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Al-Haytami, juga sama, menempatkan syirik itu menjadi nomor urut satu dosa besar. Begitu. Jadi luar biasa ini. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu menjadi sibghah, menjadi pembeda di antara keyakinan ataupun agama-agama yang ada di dunia ini. Nah, makanya di dalam berbagai ayat Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sendiri diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada pemeluknya, "Qul," sampaikan Muhammad, sampaikan Nabi, "Innama ana basyarun," aku iki manusia biasa loh. Seperti kalian, makan, minum, berdagang, berumah tangga, istirahat. Seperti kalian. Maksudnya penegasan itu maksudnya adalah supaya jangan sampai Kanjeng Nabi itu dikuduskan. Ya, dikuduskan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Disucikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Disembah-sembah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Karena Nabi juga kadang-kadang
salah, yang kemudian dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan itu. Jadi itulah maksudnya bahwa posisi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu sebagai wasilah. Keimanan kita kepada Nabi, keimanan itu hanya sebagai wasilah. Ya. Keimanan yang sifatnya perantara, ibaratnya kalau kita itu melaksanakan sholat, kita wajib untuk melaksanakan wudu. Itu iman pokok kita kepada Allah dan hari akhir. Ya. Iman kita kepada kitab suci itu iman sebagai wasilah. Iman kita kepada malaikat itu sebagai wasilah. Karena apa? Informasi tentang Allah, tentang hari akhir itu melalui 3 hal itu. Melalui malaikat, melalui kenabian, melalui kitab suci. Kita tidak mungkin akan iman kepada Allah kalau kita tidak iman kepada malaikat, tidak iman kepada kitab suci, tidak iman kepada kenabian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Informasi tentang Allah, informasi tentang hari akhir itu dilalui melalui 3 hal itu. Malaikat, wahyu diturunkan melalui malaikat kepada para nabi, kemudian dituliskan dalam bentuk kitab suci. Maka iman dalam tiga dimensi itu, malaikat, kitab suci, dan kenabian itu yang disebut dengan ma'rifatul wasithah. Pengetahuan iman terkait dengan hal-hal yang menjadi perantara kita untuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan pokok. Yang pokok itu siapa? Iman kepada Allah. Makanya di dalam banyak hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan begini, "Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Ya gitu kan? "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Jadi iman kepada Allah dikaitkan dengan hari akhir. Enggak ada kok kemudian "Wa man kana yu'minu bil malaikah bil rasul." Ya enggak. Tapi langsung Kanjeng Nabi menyatakan, "Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa, falyukrim jarah," dan macam-macam itu banyak lagi. "Faman kana yu'minu billah wal yaumil akhir," begitu. Jadi iman yang pokok itu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena keberadaan Allah dan hari akhir itu tidak mungkin diketahui tanpa iman malaikat, tanpa iman kepada para nabi, dan tanpa iman kepada kitab suci. Maka kita wajib untuk iman kepada 3 hal itu tadi. Nah begitu, karena segala informasi tentang Allah, tentang hari akhir itu ada melalui perantara malaikat, ada melalui perantara kenabian, dan juga kitab suci. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini menegaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah terkait dengan pijakan kita. Setiap amal itu harus dilandaskan kepada iman tauhid itu. Makanya kemudian ketika Munas Tarjih ke-26 tahun 2003 di Padang, ketika Majelis Tarjih Muhammadiyah, PP Muhammadiyah itu merumuskan tentang etika bisnis itu, yang pertama adalah tauhid. Itu. Yang pertama adalah tauhid. Ini keputusan tahun 2003 ketika Munas Tarjih pada tahun di Padang pada tahun 2003 begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi itu Allah menyatakan, ya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," mengharap. Orang-orang beriman tentu sangat berharap kepada pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat di akhir nanti. Yaitu. Kenapa? Pertemuan dengan Allah itu pertemuan yang sangat agung. Pertemuan yang sangat indah. Ya. Ibaratnya kekasih itu bertemu dengan yang dikasihinya. Begitu. Itu pertemuan yang begitu agung, begitu mulia. Yang mana apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala bertemu kepada kita orang-orang yang beriman itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya kepada kita bersama. Maka kemudian setiap orang-orang yang beriman itu memiliki harapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat di yaumul kiamat atau mahsyar. Nah begitu. Hanya saja sayangnya ketika orang-orang mukmin bertemu
orang-orang yang tidak memiliki iman itu ditegaskan, itu diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mau nemui mereka. Ini kalau kita lihat di dalam surat Jasiyah ayat 34 Bapak Ibu sekalian. Wa qilal yauma nansakum bima nasitum liqa'a yaumikum hada. Wa qilal yaum, dan dikatakan pada hari itu kepada mereka, nansakum, kami Allah melupakan kalian semua. Kama nasitum liqa'a yaumikum hada, sebagaimana kalian telah melupakan pertemuan kita pada hari ini. Ya, pertemuan kita pada hari ini. Wa ma'wakum naru, maka tempat kalian itu adalah neraka. Wa ma lakum min nasirin, maka kamu tidak memiliki penolong, seorang pun penolong untuk itu. Nah, inilah tangisan bagi orang-orang yang tidak memiliki iman, terutama iman tauhid. Maka kemudian orang-orang kafir itu Bapak Ibu sekalian ditemui oleh pemimpin-pemimpin mereka pada saat hidup di dunia. Siapa pemimpin mereka? Setan dan iblis. Tidak ditemui Allah, tapi ditemui oleh pemimpin mereka, yaitu setan dan iblis. Setan dan iblis itu berkhutbah kepada orang-orang kafir itu. Wah, khutbahnya mengerikan Bapak Ibu sekalian. Wa qala syaitan, dan setan itu berkhutbah, lama qudiyal amru, ketika hisab itu telah selesai. Apa yang dikatakan oleh setan kepada orang-orang kafir itu ketika hisab itu telah selesai? Innallaha wa'adakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian wa'dal haqqi, dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum, sementara aku juga menjanjikan sesuatu kepada kalian. Fa akhlaftukum, tetapi aku mengingkari janji itu kepada kalian. Wa ma kana li alaikum, maka tidak ada bagiku, ya, maka tidak ada bagiku kewajiban alaikum untuk kalian min sultanin, ya, artinya tidak ada bagiku kuasa untuk menolong kalian itu. Illa, kecuali anda autukum, kecuali aku hanya sekedar mengajak kalian, tetapi ajakanku itu fastajabtum li, maka kalian itu menuruti ajakanku itu. Fala talumuni, maka saat ini jangan kamu mencerca saya. Itu kata setan itu. Sekarang kamu jangan mencerca kalian jangan mencerca saya. Walumu anfusakum, tapi cercalah diri kalian sendiri. Ma'ana bimusrihikum, tidaklah aku akan menjadi penolong kalian. Wa ma antum bimusriki, demikian juga aku demikian juga kalian tidak akan menjadi penolongku. Ini kafartu, sesungguhnya aku mengingkari bima asraktumuni min qablu, terhadap perilaku memusyrikkan aku dengan Allah Subhanahu, menjadikan aku sekutu Allah Subhanahu wa taala jauh sebelumnya. Maka Allah menyatakan innadz zalimina lahum adzabun alim, sesungguhnya orang-orang zalim itu adalah bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Begitu Bapak Ibu sekalian. Maka tauhid, iman itu menjadi pijakan amal, perilaku dalam kehidupan kita. Bagi iman itu sangat regone, harganya itu sangat mahal sekali. Itu. Bagi orang yang tidak memiliki iman, sekalipun baik amalnya, maka semua amal itu mardudah, ya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang memiliki keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dihitung semua kebaikannya, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya keimanan di samping juga sangat berharga nanti pada saat di yaumul kiamah, maka sesungguhnya iman yang kita miliki itu juga sangat berpengaruh dalam dimensi kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebagai contoh, umpamanya dalam kaitannya dengan iman itu, umpamanya itu berpengaruh kepada kehidupan kita dalam kegiatan, perilaku, amal, pekerjaan, hubungan kita antar sesama, tanggung jawab
yang menjadi tanggung jawab kita dan seterusnya. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya lebih jauh momennya, ya efek daripada iman itu ya implikasinya kepada orang yang amanah, begitu. Amanah. Kata iman dan amanah itu sesungguhnya memiliki satu satu kata yang sama. Asalnya itu satu kata yang sama. Jadi kata amanah, ya amanah, dan amanah. Ya. Jadi maksudnya bahwa kalau iman itu adalah suatu kepercayaan yang ada di dalam hati setiap orang, begitu. Sementara kalau amanah itu adalah merupakan kepercayaan orang terhadap sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk dijaga, begitu. Jadi ada korelasinya, Bapak Ibu sekalian. Dan terus kalau kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menitipkan segala sesuatu kepada kita, maka kita disebut sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang beriman. Dan terus orang-orang beriman menikah tidak diculki, dilepaskan begitu saja di dunia ini, tetapi diberikan tanggung jawab untuk mengatur urusan dunia menikah. Maka kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 sangat jelas. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku telah menjadikan di muka bumi ini adalah seorang khalifah. Maksudnya pemimpin-pemimpin kita termasuk khalifah. Pemimpin. Bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita. Isi dunia ini menjadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Makanya kullukum mas'ulun. Ya, kullukum mas'ulun. Ya, kullukum ra'in. Ya. Jadi setiap kita adalah dimintai tanggung jawab. Setiap kita adalah pemimpin terhadap apa yang kita menjadi tanggung jawab kita, begitu. Ini maka disinilah amanah. Jadi iman itu sangat lekat dengan amanah. Orang-orang yang memiliki iman berarti dia memiliki tanggung jawab. Karena keimanan itu adalah merupakan satu kepercayaan. Di samping kita percaya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memberikan tanggung jawab kepada kita sebagai orang yang beriman untuk kita tunaikan. Nah itu. Oleh sebab itu mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul itu untuk memberikan instruksi kepada kita. Memerintahkan kepada sesuatu, mencegah sesuatu, itu merupakan satu amanah yang Allah berikan kepada kita untuk kemudian kita menunaikan segala kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu. Nah itu semuanya adalah amanah. Termasuk juga pekerjaan-pekerjaan dalam lingkup kehidupan kita itu juga semuanya amanah. Apakah sesuai tidak dengan apa yang telah dititipkan, yang telah diperintahkan oleh Allah itu, ataukah tidak? Ataukah justru sebaliknya, melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya amanah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pentingnya amanah itu sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngendika bersabda, beliau menyatakan ayatul munafiqi salas. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza tumina khan wa idza wa'ada ahlafa. Jadi orang-orang yang menyalahi amanah itu sebagai orang-orang yang munafik. Ya, orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena dia berbeda dengan apa yang ia ungkapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Termasuk penipu, para penipu itu juga masuk dalam kategori munafik, berbohong, menipu itu masuk dalam kategori munafik. Karena ini sangat lekat dengan keimanan, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak mungkin orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang percaya kepada Allah untuk melakukan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu iman itu kan sebuah kepercayaan hati, kepercayaan yang lekat di dalam hati. Gitu kan? Iman itu. Ketika iman itu benar, maka kemudian akan mewujud kepada perbuatan dalam bentuk zahir, amal-amal zahir, ya. Begitu. Nah ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah iman itu juga berimplikasi kepada perbuatan kita, yaitu berupa berbuat adil dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita lihat kita baca di dalam ayat tadi yang kita teruskan, la ta'kulu ambalakum bainakum bil batil
illa an takuna tijaratan antara minkum. Itu terkait dengan masalah keadilan, ya. Ya, keadilan. Maksudnya adil itu apa? Wad'u syai'in fi mahalih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka kita tidak boleh kok kemudian mengambil harta yang bukan hak kita. Gitu. Mengambil harta yang bukan hak kita. Nah, karena itu bukan tempatnya. Maka kalau harta atau memakan harta itu dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang batil, dengan cara yang sesuai dengan aturan syariat ataupun aturan hukum, begitu. Bukan dengan cara yang bermasalah, begitu. Ya. Maka salah satu cara yang sesuai dengan aturan syariat itu apa? Antakuna tijarah, yaitu melakukan perdagangan, perniagaan. Ya. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Begitu. Jadi kalau tijarah itu ada al-bai', ya, wasyara, maksudnya ya jual beli, ya. Maksudnya tijarah, perdagangan, al-bai' wasyara, jual beli. Begitu. Itu salah satu sarana yang bisa menghalalkan perpindahan harta yang kita miliki itu dengan cara jual beli itu yang sah. Itu berpindahnya suatu harta dari satu orang ke orang lain dengan cara jual beli. Memang perpindahan harta itu tidak dengan cara jual beli saja, Bapak Ibu. Bisa dengan cara hibah, dengan cara wasiat, dengan cara warisan, begitu. Tetapi umumnya dalam konteks bisnis, perpindahan harta menikah adalah dengan cara jual beli, begitu. Jadi itu cara yang sah, yang mana kita tidak melanggar mengambil harta atau memakan harta orang lain. Hanya saja juga perlu ini juga catatan, dalam konteks jual beli itu juga ada jual beli yang dilarang. Ya, sebagai contoh umpamanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il ghurur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan jual beli ghurur, goror, jual beli yang mengandung penipuan, goror. Banyak Bapak Ibu sekalian, dalam konteks sekarang ini orang jual beli nipu itu banyak. Sebagai contoh ngeten, jenengan beli komputer neng toko komputer, katanya baru anyar, tapi ternyata diisi spek yang bekas-bekas dalamnya. Itu namanya goror. Karena jenengan nggak tahu, nggak bisa ngecek juga itu. Masa ngecek mereteli satu-satu kan nggak mungkin. Iki anyar Pak, Bu, jamin garansi setengah tahun, 1 tahun. Kalau rusak ya bawa sini, dadanya ya bayar. Nah itu banyak yang goror ngoten itu. Jual beli tapi goror. Ngapusi. Enggak 100% anyar betul, tapi dimodifikasi demikian rupa, cuman casingnya saja yang anyar, tapi dalamnya bobrok kabeh. Itu namanya goror. Itu jual beli, ridho sebenarnya orangnya itu. Tapi karena nggak tahu ridhonya itu karena tidak tahu, tertipu. Nah itu, ini yang disebut goror. Kemudian yang kedua umpamanya, ada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il hasad, jual beli dengan hasad, jual beli dengan lemparan batu, gambling. Nah, sebagai contohnya Bapak Ibu sekalian, jenengan punya sawah, padi sudah menguning kabeh. Ini saya beli padi jenengan menika saya borong. Nah, harganya umpamanya ditentukan 10 juta. Ini dengan lemparan batu saya, ini sejauh lemparan batu saya. Kalau lemparan batu saya itu 100 meter, ya itulah batas yang saya beli. Kalau jatuhnya cuma 10 meter, ya itu yang saya beli. Wepar, wes begitu. Sudah di duit itu yang harganya 10 juta itu, ya sah jatuhnya itu jatuh itu. Kalau orang yang melempar kuat, ya dapat combo luas. Kayak pegang tenaga yang celutik, ya dapat batasnya sedikit itu. Itu yang dimaksudkan dengan bai'ul hasad.
jual beli dengan lemparan batu, kerikil gitu. Ya sama kalau di pedagang pasar ngoten juga. Acak ngoten sak kenane ngoten. Ayo siapa jual beli murah. Pakai perantara, pakai bawahnya. Ya, Bapak Ibu silakan ambil itu. Tapi syaratnya dengan ini lemparan. Mana yang dilempar kena ya itu yang dibeli. Ya, dengan harga sekian. Itu masuk dalam kategori. Kan nonton nggih? Ada. Itu yang dimaksudkan dengan jual beli hasil. Jadi tidak pasti, jual beli itu tidak pasti. Sak kenane. Wah, jual beli kok sak kenane. Nah, pas dilempar, pas dapat barang sing jelek gitu kan. Terpaksa kan? Sudah diduiti, enggak ridho sebenarnya. Sajane ya saya pengennya yang kaya barang sing gede kaya, tapi kok dapatnya yang kecil ini ya, kan enggak ridho itu. Itulah yang enggak boleh. Jual beli yang demikian itu adalah yang dimaksudkan dengan bai'ul hasr. Itu termasuk dalam kategori haram. Ya, termasuk juga riba, Bapak Ibu sekalian. Riba itu banyak sekali macamnya. Itu jual beli riba. Jadi riba mirip-mirip seperti jual beli. Ya, ada juga begitu. Ada juga karena faktor pinjaman riba ini. Ya sebagai contoh umpamanya pinjaman jual beli kayak seperti riba itu apa? Jual beli yang serupa. Biasanya Bapak Ibu sekalian kalau mau lebaran itu sering terjadi nukar duit. Nggih wonten. Recehan. 100.000 kita nukar 100.000 dapat recehan cuma 95.000. Itu riba Bapak Ibu sekalian. Kenapa silahnya itu duit, sama-sama duit. Wong kita duit 100.000 kok dapatnya cuma 95.000. Hanya karena faktor kita mendapatkan recehan itu. Iya kan? Nah, itu masuk dalam kategori riba. Walaupun Anda panjenengan rugi, tetap riba. Wis rugi dapat riba. Haram, barang haram menika. Enggak sah. Ya. Jadi itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Itu banyak perilaku bisnis yang kadang-kadang nggak ngerti syariat namanya itu dalam rangka untuk mendapatkan untung. Maka kalau tukar duit ya mendingan ke bank aja. Ya, nggak dipikir jalan itu. Kalau dipikir jalan itu mesti ngoten niku. Jadi dengan tukar 1 juta mesti yang dapatnya bukan 1 juta, di bawah itu. Itu. Karena pedagang itu ingin mendapatkan untung, untungnya selisih dari uang itu. Padahal itu perbuatan riba. Itu salah satu bentuk perbuatan batil yang tidak diperkenankan. Ya seolah-olah itu seperti dagang, tetapi itu mengandung unsur yang kebatilan, ya, yang tidak diperkenankan oleh syariat. Begitu Bapak sekalian. Kemudian wala taqtulu anfusakum, salah satu bentuk kezaliman yang lain adalah wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian itu untuk membunuh diri kalian sendiri. Saya membaca dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi, Jami'ul Ahkam li Ahkamil Quran menika. Itu ternyata ada ulama yang membaca wala tuqattilu. Wala tuqattilu. Jadi ini bacaannya wala tuqattilu, bukan wala taqtulu. Tapi kalau jumhur ulama membacanya wala taqtulu. Ya. Wala tuqattilu anfusakum maksudnya bahwa kalau kita maknai wala tuqattilu saling membunuh. Saling membunuh. Wala taqtulu janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Itu maksudnya bunuh diri. Ya. Kalau wala tuqattilu kalian saling membunuh karena perbuatan memakan harta itu yang motivasinya tidak benar itu, maka orang itu bisa saling membunuh, ini kan? Bisa saling membunuh. Orang merampok itu kan bisa membunuh orang, mencuri konangan bisa sampai membunuh orang supaya tidak terhapus jejaknya pencuriannya, bisa membunuh orang yang ngonangi itu. Mungkin juga karena orang mencuri, mengambil harta orang, malu, dia bunuh diri, bisa jadi. Wala taqtulu anfusakum. Ya, karena faktor perbuatan yang salah itulah maka implikasinya sangat luas sekali. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian itu untuk membunuh diri kalian sendiri. Innallaha bikum rahim, karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat maha rahim kepada kita semua.
Begitu. Ini salah satu perbuatan zalim Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat Al-Qur'an untuk mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat adil itu tadi, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wada'u syai'in fi mahallih, atau memberikan hak kepada orang yang memang berhak, itu namanya perbuatan adil. Begitu. Insya Allah kalau kita itu bisa berbuat adil, ya baik kepada diri kita, kepada orang lain, ya insya Allah maka hidup kita itu akan lebih tentram, menenteramkan. Bahkan lebih daripada itu sesungguhnya, itu perintah jelas itu kalau adil itu merupakan satu keharusan. Bahkan di dalam ayat yang lain itu kan bukan sekedar adil kita itu, tapi diperintahkan untuk berbuat ihsan. Ihsan ya, berbuat ihsan. Kalau berbuat adil itu suatu keharusan yang harus Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh tidak adil ini, baik kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Tetapi bagi orang-orang mukmin diperintahkan lebih daripada itu, lebih daripada adil, yaitu ihsan. Ya, nopo ihsan menika? Ihsan itu melebihkan, ya, melebihkan sesuatu, melebihkan kebaikan, melebihkan kebaikan. Itu namanya ihsan. Sebagai contoh ya, jenengan sebagai pedagang wonten pasar, ya, nimbang. Sekilo, jadi kan minta sekilo, guys, sekilo, bayar sekilo. Jenengan nimbangnya anget, dikasih anget, dilebih, deh, itu namanya ihsan. Kalau nimbang pas 1 kilo itu namanya adil, ya. Tapi kalau nimbang di bawah sekilo berarti itu namanya batil. Itu pas sekilo adil, lebih melebihi, umpamanya nambahi. Kula angeti yu bu, ya tak tambahi anget timbangane, itu namanya ihsan. Nah, Allah dan Rasulnya itu mengajarkan yang ihsan ini. Karena apa? Ihsan itu menyenangkan hati. Kalau dengan sebagai pedagang itu, konsumen itu akan menjadi pelanggan setia. Pasti kalau saya itu beli di sana diangeti, kan? Mesti akan kembali lagi, akan kembali lagi. Walaupun dilewati banyak pedagang itu, ujung-ujungnya ke sana, ke bapak situ, ya, kembali lagi. Karena senang orang yang berdagang, yang konsumennya itu senang. Kanjeng Nabi ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Maka enggak ada kok ceritanya dagangannya Kanjeng Nabi itu orang laku mboten. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdagang itu laku, laris manis dagangannya. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi senantiasa ihsan, melebihkan. Kalau dia menimbang untuk orang lain, maka dia melebihkan itu timbangan itu. Tetapi kalau dia menimbang untuk dirinya, dia tidak akan curang, pasti. Begitu. Kalau kita kan tidak, itu sering timbangan untuk orang lain sendiri, timbangan untuk diri kita sendiri itu. Timbangan untuk orang lain, untuk diri kita itu seseli besi gede-gede kayak. Nimbang sekilo itu. Ketoknya sekilo, enak besi. Di bawah timbang gede itu. Nah, setelah ditimbang di sini sebelahnya jadi 1 kilo lebih, 2 on atau berapa itu. Wah, ngoten. Dan terus kita hati-hati betul nanti, kita harus berbuat adil, minimal adil, supaya hidup kita bukan terjebak kepada kehidupan yang batil. Ini pesan betul dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ini ayat itu luar biasa. Makanya di dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 30 menyatakan wa may yaf'al zalika, barang siapa yang melakukan demikian udwanan karena faktor melanggar hak, wa dzulman, dan berbuat zalim, menika Bapak sekalian, fanuslihi fasaufa nuslihi nar, maka kami akan memasukkannya ke dalam api neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu bagi Allah kecil. Itu kecil itu bagi Allah. Ini satu peringatan keras bagi kita semua Bapak Ibu sekalian untuk kita berbuat adil, ya. Dan tapi sebaliknya Bapak Ibu,
sekiranya kok kita mampu untuk tidak melakukan pelanggaran berupa mengambil harta orang lain itu tadi, membunuh diri kita sendiri atau melakukan pembunuhan kepada orang lain dalam rangka untuk mengambil hak itu, maka Allah katakan, wa in tastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum. Nukaffir ankum. Maka ketika kalian mampu untuk menghindari, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa besar yang kalian itu dilarang untuk melakukan itu, nukaffir ankum, maka sungguh kami akan memberikan ampunan, menghapus segala dosa-dosa yang kalian miliki itu tadi. Nah ini balasannya Bapak Ibu sekalian, ya balasannya. Ya maksudnya di sini Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu mampu untuk menghindarkan perbuatan yang dosa-dosa besar itu, ini menurut tafsir para ulama, ya, ini maksudnya adalah dosa-dosa yang kecil menikah itu ikut serta dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayiat menikah dosa-dosa yang kecil, sayiat. Jadi dosa-dosa yang remeh-temeh gitu ya, itu. Ketika kita mampu kok menghindarkan, kita nggak selama hidup kita itu mboten mencuri, mboten mengambil hak orang lain, ora korupsi, ora berbuat dolim kepada sesama dan lain sebagainya dan seterusnya menikah, maka janji Allah menikah, Allah akan menutup menghapus dosa-dosa yang kecil yang kita miliki. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa menjaga diri kita, bisa iffah, bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa besar. Jadi kemudian kita disertai dengan melaksanakan kefarduan yang Allah tekankan kepada kita untuk kita kerjakan. Fa insyaallah kita itu nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Kita tidak punya dosa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, karena sudah jam 7, pertemuan kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada khilafan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.